Aku bisa jadi apa saja setinggi langit. Fungsi pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misal, misal contoh pertama gitu ya, kapan tugas ini akan selesai gitu. Nah, K-nya itu kan huruf besar, jadi segala jenis kalimat, mau itu kalimat biasa, kalimat tanya, kalimat seru, huruf awal di depannya tuh pasti menggunakan huruf kapital gitu. Poin keduanya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misal, ya ini ada contoh-contohnya gitu ya, nama dari anggota kelompok kami, semua unsur nama tuh depannya pasti ditulis pakai huruf kapital gitu. Untuk yang julukannya misalnya kayak si raksasa kecil, sama layaknya kayak nama, setiap katanya tuh ditulis pakai huruf kapital gitu depannya. Nah, yang kalau contoh keduanya yang sang gagak yang tidak bisa terbang gitu. Di yang itu kan kecil gitu ya di sini. Kalau misalnya pasti ada beberapa dari kalian yang bertanya gitu kayak, kok yangnya huruf Y di yangnya pakai huruf kecil gitu. Saya juga sempat konsultasi dengan Bapak Andriana gitu. Dan ternyata kata Bapak yang di sini tuh hanya sebagai kata penghubung gitu. Jadi kan kalau misalnya ini kan kalimat julukan gitu ya, julukan gitu. Sang gagak kan tidak bisa terbang gitu. Nah, yang di sini kan bukan julukan gitu kan, cuman kayak kata penghubung doang gitu, makanya dia Y-nya tuh tulisnya huruf kecil gitu. Beda lagi ceritanya kalau si sang gagak yang tidak bisa terbang ini judul buku. Kalau judul buku ya udah pasti gitu ya, Y-nya tuh pakai huruf besar gitu. Ini kan kita lagi bahas julukan, jadi yang di sini cuma sebagai kata penghubung, makanya dia hurufnya itu kecil kayak gitu. Untuk fungsi kedua ada beberapa catatan poin. Yang pertama itu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya ada ya di sini misalnya kayak mesin diesel. Penemu mesin diesel itu kan namanya ya diesel gitu. Tapi karena dia udah diubah jadi suatu nama jenis benda, di D pada diesel tuh jadi huruf kecil gitu. Terus ada ikan mujair juga contohnya. Saya juga bingung gitu ya. Ini kan contohnya ngambil dari buku Pueb gitu ya, Puebi gitu. Ternyata terus karena saya agak penasaran, saya sempat nonton gitu di kanal YouTube, dan kata si pemateri dosennya tuh semacam, jadi videonya tuh video mata kuliah umum bahasa Indonesia gitu di universitas lain gitu. Terus dosen pematerinya tuh bilang bahwa ikan mujair tuh yang nemuinnya namanya mujair gitu, makanya namanya jadi ikan mujair gitu. Saya juga nggak tahu sih kalau emang itu bener. Mujair di sini kan nama orang nih, tapi karena dia udah jadi jenis nama ikan, makanya M-nya jadi huruf kecil gitu. Begitu juga sama ampere sama volt. Yang harus digaris bawahi adalah saat kalian mau nulis suhu itu Celcius gitu ya. Misalnya kayak di PPT pasti ada tulisannya suhu malam ini 29 derajat Celcius gitu misalnya. Nah, Celcius di sini C-nya besar gitu. Padahal kalau suhu lain misalnya kayak satuan suhu lain misalnya kayak Kelvin atau Fahrenheit gitu, si K pada Kelvin sama F pada Fahrenheit itu hurufnya kecil gitu. Tapi untuk Celsius sendiri dia itu pakai huruf besar, C-nya maksudnya, C-nya itu pakai huruf besar gitu. Ya paling itu doang yang di garis bawahi gitu ya. Kalau nulis Celsius C-nya besar gitu, jangan lupa. Terus poin keduanya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Contohnya ada gitu ya, kayak Abdul Rahman bin Zaini gitu, terus binti, terus boru juga gitu, van juga huruf-huruf di depannya tuh pasti huruf kecil gitu, karena maknanya bermakna anak dari gitu. Terus yang huruf pertama kata tugas, ayam jantan dari timur, D-nya kecil gitu. Terus misalnya kayak ada mutiara dari selatan gitu, D-nya kecil gitu. D di huruf darinya tuh pakai huruf kecil gitu. Terus fungsi ketiganya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya yang pertama gitu ya, dengan bersemangat mereka berteriak, ayo kita menangkan kompetisi musim ini gitu. Dengan bersemangat mereka berteriak, koma, habis itu langsung petik 2. Nah, habis petik 2 tuh langsung huruf kapital gitu. Sama juga kayak di contoh kedua, setelah tanda petik 2 langsung masuk huruf kapital gitu. Yang poin keempat,
Yang fungsi keempatnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya ada nama agama gitu ya, kayak Islam, Kristen, Hindu, semuanya diawali dengan huruf besar. Begitu juga dengan kitab suci gitu ya, Al-Quran, Alkitab, sama Weda gitu. Untuk contoh pada kalimatnya misalnya kayak yang ada di PPT, semoga kita selalu berada di dalam jalannya. Nya di sini kan maksudnya jalannya Tuhan gitu kan. Nya di sini sebagai kata ganti gitu ya, kata ganti untuk Tuhan. Makanya N-nya itu hurufnya besar gitu. Di contoh keduanya juga sama, ya Tuhan itu kan menyebut nama Tuhan, T-nya besar. Bimbinglah hambamu itu merujuk kepada Tuhan juga, makanya M-nya besar, ke jalan yang engkau beri rahmat. Engkau-nya juga kata ganti gitu ya, kata ganti untuk Tuhan. Jadi E-nya juga huruf besar kayak gitu. Terus untuk fungsi kelima ada 2 poin. Poin pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya kayak Nia Sultan Hasanuddin gitu kan, itu unsur gelar kehormatan gitu ya, kehormatan sama gelar keturunan juga gitu kan. S-nya huruf besar. Terus Kiai Haji juga sama, KH-nya tuh huruf besar. Begitu juga dengan contoh yang lain gitu kan, sama nama dosen bahasa Indonesia kita juga, Ibu Indah Nur Maharani. Pas bagian magister pendidikan, M-nya besar. Pendidikan, P pada pendidikannya juga huruf besar gitu. Poin yang keduanya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, semoga segala keberkahan dilimpahkan pada yang mulia. Gitu. Yang mulianya tuh Y sama M-nya huruf besar gitu kan. Soalnya dia tuh termasuk unsur gelar kehormatan atau gelar keturunan juga sih masuk. Dan dipakai sebagai sapaan gitu kan. Ya, walaupun tidak berbentuk sapaan langsung gitu ya, dia kan gak nyapa gitu kan, tapi termasuk gitu, termasuk pakai huruf kapital juga. Terus harapan hari ini adalah permintaan dari pangeran gitu kan. Ini juga sama gitu, unsur gelar keturunan gitu ya. P pada pangerannya juga besar. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya gitu kan. Yang keenam, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan atau nama pangkat yang diikuti nama orang, atau sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, untuk nama jabatan ini ada bendahara kelas. B-nya itu wajib pakai huruf besar. Yang kedua ada nama pangkat, Sersan 2 Hasanuddin. Sersan 2 Hasanuddin. Yang depan-depannya ini menggunakan huruf kapital. Terus ada insinyur, I wajib menggunakan huruf kapital, dan ada nama instansi Universitas Pendidikan Indonesia yang depannya wajib menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa dan nama bahasa. Misal bangsa Indonesia. Indonesia di sini sebagai bangsa ya, jadi I-nya itu harus besar. Terus suku Asmat ini sebagai bagian dari bangsa ya, itu A-nya jadi wajib besar. Dan bahasa Melayu adalah nama bahasa, jadi M-nya wajib menggunakan huruf besar. Tetapi nama bangsa, bahasa, dan suku bangsa sebagai turunan tidak menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Contohnya kebatak-batakan. Baik, kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar ataupun nama hari raya. Seperti misalnya di contoh ada kalimat tahun Hijriah. Huruf H di kalimat Hijriahnya ini menggunakan huruf kapital. Kemudian nama bulan Agustus, contohnya huruf A di kalimat Agustusnya juga menggunakan huruf kapital. Nama hari pun sama seperti hari Jumat. Huruf J-nya juga menggunakan huruf kapital. Kemudian hari raya Lebaran, L-nya juga menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian selanjutnya ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur atau nama peristiwa sejarah. Seperti misalnya kalimat Konferensi Asia Afrika di contoh. Huruf K, A, A di contoh ini kita menggunakan huruf kapital. Kemudian Perang Dunia II, huruf P dan D-nya menggunakan huruf kapital juga. Kemudian contoh selanjutnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, huruf P, K, dan I di awalan kalimatnya juga menggunakan huruf kapital.
Kemudian, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Semisal nama jalan, nama pulau, nama kecamatan, dan lainnya. Seperti contohnya Pulau Bali. Huruf P di awalan kalimat pulau dan huruf B di awalan kalimat Bali menggunakan huruf kapital. Nama jalan pun sama, di awalan kalimat huruf J-nya menggunakan huruf kapital, dan nama jalannya pun di awalan kalimatnya juga menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh selanjutnya Danau Toba, huruf D-nya itu menggunakan huruf kapital juga. Huruf T-nya juga sama menggunakan huruf kapital. Contoh selanjutnya Gunung Merapi, huruf G dan M juga menggunakan huruf kapital. Dan contoh selanjutnya Gang Sukajadi, huruf G di awalan kalimat gang menggunakan huruf kapital dan nama gangnya pun menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada nama kecamatan, huruf K di awalan kalimat kecamatan juga menggunakan huruf kapital, dan huruf C di awalan nama kecamatannya pun menggunakan huruf kapital. (12) Huruf kapital digunakan pada huruf pertama semua kata pada unsur nama negara, badan, lembaga, organisasi, dan dokumen resmi. Tetapi jika terdapat kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, maka huruf pertama kata tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya sebagai berikut. 13. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama semua kata, termasuk unsur kata ulang pada judul buku, karangan, artikel, majalah, serta surat kabar. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk yang letaknya tidak di posisi awal. Contohnya sebagai berikut. Untuk yang selanjutnya, bahasa Indonesia atau huruf kapital biasa digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Dapat misalkan seperti SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS Sarjana Sastra, MA Master of Arts, MHum Magister Humaniora, MSI Magister Sains, lalu DR Doktor, Profesor, TN sebagai Tuan, NY sebagai Nyonya, SDA sebagai Saudara, dan KH sebagai Kiai Haji. Lalu contoh selanjutnya, bahasa Indonesia atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Hal tersebut dapat dimisalkan seperti kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Lalu Dendi bertanya, itu apa Ibu? Lalu silahkan duduk Dik, kata orang itu. Lalu contoh selanjutnya, surat saudara telah kami terima dengan baik. Lalu contoh selanjutnya, hai kutu buku sedang membaca apa? Dan contoh yang terakhir dapat dimisalkan seperti, Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia erat kaitannya dengan penggunaan huruf, terutama huruf kapital yang memiliki arti tersendiri di setiap katanya. Cukup sekian dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan, dan lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.